Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi cerita penuh hikmah hari ini. Sholawat serta salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa yang menggugah hati dan penuh pelajaran. Kisah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan penjaga Laut Selatan yang memberikan pesan penting untuk negeri tercinta kita, Indonesia. Sebuah diskusi panjang yang penuh makna tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan, semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Bismillah, kita mulai kisahnya. Di sebuah malam yang sunyi di pantai Parangtritis, Presiden Prabowo memutuskan untuk berjalan-jalan setelah menghadiri sebuah acara adat. Angin laut yang sejuk dan suara ombak membuat suasana terasa damai, hingga tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang tak biasa. Dari kejauhan, muncul seorang perempuan berbalut pakaian hijau berkilauan. Langkahnya begitu ringan, seolah tidak menyentuh pasir. Prabowo menghentikan langkahnya. Sebagai seorang pemimpin dengan pengalaman panjang, ia tetap tenang meski hatinya bertanya-tanya. Sosok itu semakin dekat, menampakkan wajah penuh kewibawaan namun lembut. Salam sejahtera untukmu, Presiden Prabowo. Aku datang bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk menyampaikan sebuah amanah penting bagi bangsa yang engkau pimpin. Salam sejahtera juga untukmu, siapakah engkau, dan apa tujuanmu datang malam ini? Akulah penjaga Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Kehadiranku di sini adalah untuk memberikan pesan bagi pemimpin bangsa ini, agar engkau dapat membawa negeri ini menuju kebaikan dan menjauhkannya dari kehancuran. Prabowo mengangguk perlahan. Jika pesan itu adalah untuk kebaikan bangsa, maka aku siap mendengarnya. Indonesia adalah negeri yang kaya, penuh dengan berkah Allah. Namun, ancaman terbesar datang dari dalam, keserakahan, kemunafikan, dan korupsi. Orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat adalah duri dalam daging. Sebagai pemimpin, engkau harus waspada terhadap mereka. Hal itu sudah menjadi perhatian utamaku. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Banyak yang menutupi kebusukan mereka dengan topeng kebaikan. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka dengan lebih bijaksana? Gunakan hati nurani dan akal sehatmu. Jangan hanya mempercayai apa yang terlihat di permukaan. Allah telah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang jujur dan mereka yang munafik. Dekatkan dirimu kepada Allah, maka petunjuk akan datang. Nyi Roro Kidul kemudian melanjutkan, mengutip sebuah ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Engkau adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan diridhoi oleh Allah. Perubahan bangsa ini bergantung pada kepemimpinanmu. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan rakyat. Korupsi adalah masalah terbesar yang menghadang bangsa ini. Namun, korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga soal moral. Bagaimana aku dapat mengatasi ini tanpa kehilangan dukungan dari mereka yang berada di lingkaran kekuasaan? Jangan takut kehilangan dukungan dari mereka yang salah jalan. Lebih baik engkau kehilangan teman daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Sebab keadilan adalah dasar dari keberkahan suatu negeri. Ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Nyi Roro Kidul kemudian menceritakan bagaimana para pemimpin besar di masa lalu berhasil membawa perubahan karena keberanian mereka untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa pemimpin besar adalah mereka yang tidak takut menghadapi musuh, baik dari luar maupun dalam. Engkau harus menjadi seperti itu, Prabowo. Jadikan Al-Quran sebagai pedomanmu, dan jangan pernah melupakan doa. Sebab doa adalah senjata utama seorang mukmin. Aku memahami itu. Namun, sebagai manusia biasa, aku juga kadang merasa lelah. Bagaimana aku bisa terus kuat menghadapi berbagai tekanan ini?
Keimanan adalah sumber kekuatanmu. Jangan lupa untuk selalu mendirikan sholat, memohon petunjuk dari Allah, dan berserah diri kepadanya. Selain itu, jadilah pemimpin yang penuh kasih sayang kepada rakyat. Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik seorang pemimpin. Beliau memimpin dengan cinta, keadilan, dan kebijaksanaan. Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintai rakyatnya, dan rakyat pun mencintai mereka. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemimpin yang seperti itu. Aku memohon doa agar Allah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkahku. Suasana di pantai semakin khusyuk, ombak bergulung pelan, seolah turut mendengarkan percakapan antara Presiden Prabowo dan Nyi Roro Kidul. Percakapan mereka terus berlanjut, membahas lebih banyak topik tentang moralitas, keadilan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Namun, malam itu bukanlah akhir dari diskusi mereka. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Nyi Roro Kidul menjadi titik awal bagi Prabowo untuk merenungi langkah-langkah besar yang harus diambil demi membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Pantai Parangtritis mulai diterangi semburat cahaya bulan yang semakin terang. Prabowo dan Nyi Roro Kidul terus berbicara. Suasana malam itu terasa magis, namun penuh dengan perasaan tenang dan damai. Percakapan mereka semakin mendalam, menyinggung isu-isu mendasar yang selama ini menggerogoti bangsa. Salah satu persoalan terbesar di negeri ini adalah ketidakadilan ekonomi. Kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang, sementara rakyat kecil berjuang keras hanya untuk sekadar hidup. Bagaimana aku bisa mengatasi hal ini tanpa menimbulkan kekacauan? Itulah ujian terberat seorang pemimpin. Harta adalah fitnah yang paling besar, dan orang-orang yang tamak akan selalu berusaha mengambil lebih dari yang menjadi hak mereka. Engkau harus menjadi perisai bagi rakyatmu, menjaga agar kesejahteraan tidak hanya menjadi milik segelintir orang. Engkau harus berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer di kalangan para pengusaha besar, tetapi adil untuk rakyat kecil. Tetapi jika aku melakukannya, aku akan menghadapi perlawanan besar. Aku tidak ingin bangsa ini terpecah. Keberanian adalah kunci, wahai Prabowo. Sejarah mencatat bahwa pemimpin besar tidak takut untuk mengambil langkah yang sulit demi kebaikan rakyatnya. Ingatlah bahwa keberkahan tidak akan turun kepada negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Engkau juga harus berhati-hati dengan orang-orang munafik di sekitarmu, mereka yang berbicara manis di depanmu, tetapi merencanakan hal buruk di belakangmu. Dalam Al-Quran disebutkan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Quran, Al-Munafikun ayat 1. Benar apa yang engkau katakan. Aku merasakan bahwa ada beberapa orang di lingkaran kekuasaan yang sebenarnya tidak peduli pada rakyat. Mereka hanya peduli pada keuntungan pribadi mereka. Bagaimana aku bisa membersihkan lingkaran ini tanpa menimbulkan gejolak politik yang besar? Berdoalah kepada Allah agar Dia menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Dekatkan dirimu kepada orang-orang yang solih, yang hanya menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Dan ingat, setiap keputusan yang engkau ambil harus dilandasi keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, Prabowo, jangan hanya mengandalkan kekuasaanmu. Engkau harus melibatkan rakyat, bangkitkan semangat gotong royong yang pernah menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab, kekuatan terbesar bukan ada di istana, tetapi di hati rakyat kecil yang berjuang setiap hari untuk keluarganya. Itu akan menjadi prioritasku. Aku ingin rakyat kembali percaya bahwa mereka adalah bagian dari perubahan besar di negeri ini. Jangan lupa untuk mendidik rakyatmu agar mereka juga memiliki iman yang kuat. Sebab, rakyat yang tidak memiliki pegangan agama akan mudah tergoda oleh rayuan duniawi. Ingatlah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki moral dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai pemimpin, aku tahu bahwa masa jabatanku tidak akan selamanya. Aku juga harus mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan ini. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa pemimpin-pemimpin setelahku adalah orang-orang yang amanah? Didiklah mereka dengan hati dan contoh yang baik. Jadilah pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi. Pemimpin besar adalah mereka yang meninggalkan warisan berupa nilai-nilai, bukan sekadar kebijakan. Engkau harus menjadi guru bagi para pemimpin masa depan,
agar mereka melanjutkan perjuanganmu dengan penuh keikhlasan. Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Ombak terus bergulung-gulung, seolah menyaksikan dialog yang begitu bermakna. Prabowo terlihat semakin khusyuk mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh Nyi Roro Kidul. Ia merasa bahwa malam itu adalah malam yang tidak biasa, malam yang akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinannya. Nyi Roro Kidul tidak beranjak dari tempatnya. Ada banyak hal yang masih perlu mereka bicarakan, tentang masa depan Indonesia, tentang tantangan-tantangan besar yang akan datang, dan tentang bagaimana Prabowo harus mempersiapkan diri menghadapi semuanya. Percakapan antara Prabowo Subianto dan Nyi Roro Kidul tetap berlangsung dengan intens. Ombak pantai Parangtritis terus bergulung, seolah turut menyaksikan dialog penting ini. Suasana malam itu penuh hikmah dan kedamaian. Prabowo, tahukah engkau bahwa nama dan takdirmu telah lama disebut-sebut oleh orang-orang bijak sebelum engkau memimpin negeri ini? Apa maksudmu? Engkau tentu tahu siapa Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Ia adalah seorang pemimpin yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman spiritualnya. Dalam salah satu pernyataannya, Gus Dur pernah berkata, orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia adalah Prabowo. Terdiam sejenak, terlihat matanya berkaca-kaca. Aku pernah mendengar itu, tapi aku selalu merasa, apakah aku benar-benar layak menerima pujian sebesar itu? Gus Dur adalah tokoh besar, dan apa yang ia katakan selalu menjadi kenyataan. Namun, berat rasanya untuk memikul harapan sebesar itu. Itulah takdirmu, wahai Prabowo. Gus Dur tidak sembarangan dalam berkata-kata. Ucapannya lahir dari kebijaksanaan dan penglihatannya yang jauh ke depan. Ia melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak engkau sadari sendiri. Engkau harus menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, terutama ketika aku merasa lelah dan hampir menyerah. Tapi aku selalu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mampu menjadi pemimpin yang ikhlas seperti yang ia katakan? Ikhlas bukan berarti tidak pernah lelah atau ragu. Ikhlas berarti tetap berjalan di jalan yang benar meskipun penuh duri. Dan engkau telah menunjukkan itu. Rakyat melihat usahamu, mereka merasakan perubahan yang engkau bawa, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Jika benar apa yang dikatakan Gus Dur, aku harus memastikan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Tetapi di sisi lain, aku tahu banyak tantangan besar yang masih menunggu di depan. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa aku tetap berada di jalan yang benar? Jangan pernah lupakan rakyat kecil. Mereka adalah hati dari negeri ini. Jika engkau melangkah untuk mereka, Allah akan selalu membimbing langkahmu. Dan satu hal lagi, jangan pernah takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Sebab, jika engkau takut kepadanya, engkau tidak akan tergoda untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Benar, aku akan menjadikan ini sebagai pegangan hidupku. Aku ingin rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya janji-janji kosong. Itulah yang harus engkau jaga. Gus Dur telah membuka jalan bagimu dengan doa dan pernyataannya. Kini, giliranmu untuk melanjutkan perjuangan itu dengan tindakan nyata. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Wahai Prabowo, negeri ini adalah negeri yang besar, tetapi seringkali terpecah oleh hal-hal kecil. Engkau harus menjadi perekat bagi bangsa ini. Aku menyadari itu, tetapi sulit rasanya menyatukan bangsa yang begitu beragam dengan banyak kepentingan yang berbeda. Ingatlah, Indonesia adalah negeri yang dibangun di atas perbedaan. Keberagaman adalah kekuatan kita, bukan kelemahan. Engkau harus menjadi pemimpin yang adil bagi semua, tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Itulah yang disebut keadilan sejati. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemimpin yang adil. Aku ingin Indonesia menjadi negeri yang harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan dilindungi. Itulah jalan yang benar. Jangan pernah biarkan hasutan atau fitnah memecah belah negeri ini. Engkau harus selalu ingat bahwa persatuan adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa. Percakapan mereka terus berlanjut. Prabowo semakin khusyuk mendengarkan setiap nasihat dari Nyi Roro Kidul. Malam itu menjadi malam yang penuh makna. Sebuah malam yang akan menjadi bagian penting dari perjalanan kepemimpinannya. Ada banyak hal yang masih harus dibicarakan, banyak pesan yang harus disampaikan, dan banyak keputusan besar yang harus diambil. Ombak yang bergulung di bawah cahaya bulan seakan menjadi saksi diskusi mendalam antara Presiden Prabowo Subianto dan Nyi Roro Kidul. Mereka duduk di atas hamparan pasir,
dengan angin malam membawa aroma laut yang menenangkan. Diskusi mereka belum berakhir justru semakin dalam, menyentuh isu-isu yang menjadi akar permasalahan bangsa ini. Prabowo, tahukah engkau bahwa salah satu penyakit terbesar bangsa ini adalah korupsi? Orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin justru mencuri dari rakyatnya. Bagaimana engkau akan mengatasi ini? Itu adalah salah satu hal yang paling membebani pikiranku. Aku tahu bahwa korupsi sudah seperti akar yang mencengkeram dalam negeri ini. Aku sudah mencoba membuat kebijakan tegas, tetapi sepertinya belum cukup. Engkau harus mulai dari lingkaran terdekatmu. Orang-orang di sekitarmu harus bersih dari nafsu duniawi. Jangan biarkan mereka yang tamak mendekat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika pemimpin amanah, maka rakyat akan sejahtera. Tetapi ketika pemimpin dikelilingi orang-orang yang tamak, maka rakyat akan menderita. Benar, aku selalu mencoba untuk berhati-hati dalam memilih orang-orang di lingkaranku. Tetapi aku juga tahu bahwa godaan harta dan kekuasaan seringkali terlalu kuat bagi sebagian orang. Engkau harus menunjukkan keteladanan. Jika engkau hidup sederhana, maka orang-orang di sekitarmu akan malu untuk berbuat sebaliknya. Jangan ragu untuk menindak mereka yang berkhianat kepada rakyat, meskipun itu adalah orang terdekatmu. Negeri ini kaya raya, kita memiliki hutan, laut, dan tambang yang melimpah. Tetapi mengapa rakyat masih banyak yang hidup miskin? Itu karena kekayaan negeri ini tidak dikelola dengan amanah. Banyak pemimpin yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Engkau harus memastikan bahwa kekayaan ini digunakan untuk kemakmuran bangsa, bukan hanya untuk segelintir orang. Aku sudah memulai reformasi di sektor sumber daya alam, tetapi aku merasa jalan ini sangat panjang dan penuh rintangan. Jangan pernah menyerah, kekayaan alam adalah titipan Allah, dan engkau adalah penjaganya. Jika engkau melindungi kekayaan ini untuk rakyat, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kekayaan negeri ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Prabowo, perjuanganmu tidak akan selesai hanya dalam satu masa jabatan. Engkau harus mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan ini. Aku sadar akan hal itu, tetapi sulit rasanya menemukan orang-orang yang benar-benar tulus ingin mengabdi untuk negeri ini. Engkau harus menjadi contoh bagi mereka. Pemimpin besar bukan hanya memimpin, tetapi juga mendidik. Ajarkan kepada mereka nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan keadilan. Jika engkau berhasil membentuk pemimpin-pemimpin muda yang amanah, maka perjuanganmu tidak akan sia-sia. Siapa yang layak untuk memimpin setelahku? Aku sering bertanya-tanya tentang hal itu. Hanya Allah yang tahu siapa yang terbaik. Tetapi engkau bisa mempersiapkan mereka dengan memberikan pendidikan dan pengalaman yang benar. Jangan memilih berdasarkan kedekatan pribadi, tetapi berdasarkan kemampuan dan keikhlasan mereka untuk melayani rakyat. Negeri ini seringkali terpecah oleh isu-isu kecil. Aku ingin melihat Indonesia bersatu, tetapi aku merasa itu semakin sulit. Persatuan tidak akan terwujud jika pemimpinnya tidak adil. Engkau harus menjadi pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ingatlah bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Aku mencoba untuk menjadi pemimpin bagi semua, tetapi masih banyak yang meragukan niatku. Engkau tidak perlu membuktikan dirimu kepada manusia. Buktikan dirimu kepada Allah. Jika engkau adil, maka rakyat akan melihat kebenaran pada waktunya. Diskusi mereka terus berlangsung, membahas berbagai isu yang menjadi tantangan bagi bangsa ini. Prabowo merasa bahwa malam itu adalah malam yang penuh berkah. Setiap kata yang keluar dari Nyi Roro Kidul seakan menjadi peneguh hati dan pemandu jalan. Ombak yang bergulung di pantai seakan berbisik, menjadi saksi dari diskusi yang akan menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Malam semakin larut di pantai Parangtritis. Ombak yang bergulung tiada henti seolah menjadi saksi bisu dari percakapan panjang antara Presiden Prabowo Subianto dan Nyi Roro Kidul. Angin laut yang lembut menyelimuti, membawa aroma asin yang khas. Namun malam ini hati Prabowo terasa berat. Diskusi tentang kondisi bangsa memasuki topik yang paling menyentuh hati. Kemiskinan dan kelaparan yang masih mendera rakyat Indonesia. Prabowo memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Suaranya lirih namun penuh emosi. Nyi, aku tidak habis pikir, negeri ini begitu kaya raya, dengan tanah subur, lautan yang melimpah, tambang yang berharga, tetapi mengapa masih banyak rakyatku yang hidup dalam kelaparan? Anak-anak yang tidur tanpa makan,
ibu-ibu yang menangis karena tidak mampu memberi makan keluarganya. Air mata perlahan menggenang di sudut mata Prabowo. Ia menyeka dengan cepat, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Namun, Nyi Roro Kidul menatapnya dengan lembut. Itulah ujian terbesar dari kekayaan, Prabowo. Kekayaan tidak akan berarti jika pemimpinnya tidak bijak dalam mengelola, jika orang-orang di sekitarnya serakah, dan jika masyarakatnya tidak peduli satu sama lain. Prabowo menundukkan kepala, kedua tangannya menggenggam erat lututnya. Aku sudah mencoba, Nyi. Aku telah membuat program-program untuk membantu mereka, tetapi sepertinya itu belum cukup. Seolah-olah selalu ada dinding tebal yang menghalangi perubahan besar yang kuinginkan. Dinding itu adalah ego dan keserakahan manusia. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan seringkali lupa bahwa kursi itu adalah amanah, bukan tempat untuk memperkaya diri. Prabowo terdiam sejenak, ingatannya melayang ke masa lalu. Ketika ia masih menjadi seorang prajurit, ia teringat wajah anak-anak di pelosok desa, yang menyambutnya dengan senyum polos meskipun perut mereka kosong. Ketika aku masih menjadi seorang prajurit, aku pernah melihat seorang ibu yang membagi satu bungkus nasi untuk 4 anaknya. Mereka makan dengan penuh syukur, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Aku tidak bisa melupakan wajah mereka. Nyi, itu yang membuatku bertekad untuk berjuang demi rakyat, agar tidak ada lagi yang harus hidup seperti itu. Itu adalah panggilan hatimu, Prabowo. Allah telah menanamkan rasa kasih sayang yang besar dalam dirimu. Tetapi ingatlah, perjuangan ini tidak mudah. Engkau harus bersiap menghadapi banyak rintangan. Aku tahu, tetapi kadang-kadang aku merasa lelah. Melihat orang-orang yang harusnya membantu malah menjadi penghalang. Prabowo, jangan biarkan kelelahan itu menguasaimu. Ingatlah, perjuangan seorang pemimpin bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Jadilah pelayan yang setia, dan engkau akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Setelah beberapa saat terdiam, Prabowo mulai berbicara dengan nada yang lebih tegas. Aku ingin membuat perubahan besar, Nyi. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan. Aku akan memulai program yang lebih besar dan lebih terarah. Aku akan memastikan bahwa kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh semua, bukan hanya segelintir orang. Itu adalah langkah yang baik, tetapi ingat, engkau tidak bisa melakukannya sendiri. Pilihlah orang-orang yang benar-benar memiliki hati untuk rakyat, jangan tergiur oleh gelar atau kedudukan mereka. Aku akan lebih berhati-hati. Aku akan memastikan bahwa mereka yang ada di sekitarku adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas. Dan jangan lupa untuk terus melibatkan rakyat dalam perjuanganmu. Berikan mereka pendidikan, berikan mereka kesempatan, agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan semata. Malam semakin larut, tetapi diskusi mereka terus berlanjut. Prabowo merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin tidaklah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Nyi, terima kasih atas nasihatmu. Aku akan terus berjuang untuk rakyatku. Aku percaya, dengan izin Allah, kita bisa membawa perubahan besar untuk Indonesia. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Prabowo, ingatlah, setiap langkahmu adalah untuk masa depan bangsa ini. Dengan tekad yang bulat, Prabowo memandang ke arah laut. Ombak yang bergulung seolah membawa pesan-pesan semangat untuknya. Perjuangan ini belum berakhir, justru baru dimulai. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menyibak kegelapan malam dengan semburat jingga yang menyelimuti pantai Parangtritis. Namun, diskusi antara Presiden Prabowo Subianto dan Nyi Roro Kidul belum juga selesai. Suara deburan ombak seolah menjadi irama yang menemani percakapan mendalam mereka, menyentuh setiap sudut hati sang pemimpin bangsa. Nyi, Indonesia ini begitu kaya, hutan-hutannya, lautannya, tambang-tambangnya, semua adalah anugerah Allah yang luar biasa. Tapi mengapa masih banyak rakyat yang tidak bisa menikmatinya? Mereka yang hidup di daerah kaya sumber daya justru seringkali menjadi yang paling menderita. Itulah masalah terbesar negeri ini, Prabowo. Kekayaan yang melimpah seringkali menjadi rebutan, bukan hanya oleh bangsa sendiri, tapi juga oleh bangsa lain yang datang dengan niat untuk mengambil sebanyak mungkin, tanpa peduli pada rakyat kecil. Prabowo menatap jauh ke laut, seolah mencari jawaban dari gelombang yang terus bergulung. Kadang aku merasa, penjajahan itu belum benar-benar selesai. Dulu mereka datang dengan senjata,
Sekarang mereka datang dengan ekonomi, rakyat kita dijadikan konsumen, sementara mereka mengambil sumber daya yang ada. Itu benar, Prabowo, tetapi engkau tidak boleh menyerah. Sebagai pemimpin, engkau harus membangun kemandirian rakyatmu. Ajarkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak, bangun ekonomi yang berlandaskan gotong royong, sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. Prabowo teringat pada sosok Gus Dur, seorang tokoh bangsa yang selalu ia hormati. Aku teringat kata-kata Gus Dur, "Nyi, beliau pernah berkata bahwa aku adalah orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia." Kata-kata itu selalu menjadi pengingat bagiku, bahwa perjuanganku bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk rakyat. Gus Dur adalah sosok yang bijaksana. Apa yang dikatakannya selalu berdasarkan kebijaksanaan yang mendalam. Jika beliau berkata demikian, itu berarti engkau memang memiliki amanah besar untuk rakyat ini. Prabowo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kadang aku merasa lelah, Nyi, tetapi kata-kata Gus Dur selalu memberiku semangat. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang beliau percayai. Rasa lelah itu manusiawi, Prabowo, tetapi jangan biarkan rasa itu menghentikan langkahmu. Ingatlah, engkau bukan hanya memimpin untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan generasi mendatang. Dengan semangat baru yang mengalir dalam dirinya, Prabowo mulai berbicara tentang rencananya untuk negeri ini. Aku ingin memulai dengan membangun pendidikan yang kuat, Nyi. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter. Aku ingin rakyat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itu adalah langkah yang sangat baik. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kemakmuran. Tetapi ingat, pendidikan juga harus mengajarkan nilai-nilai moral dan agama, agar generasi mendatang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Aku juga ingin memanfaatkan teknologi untuk membantu rakyat kecil. Aku ingin memastikan bahwa petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil bisa mendapatkan akses ke teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas mereka. Itu adalah langkah yang tepat. Teknologi adalah alat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau menggunakannya untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Nyi Roro Kidul memandang Prabowo dengan tatapan penuh harapan. Prabowo, engkau adalah pemimpin yang dipilih untuk membawa perubahan besar. Tetapi ingat, perubahan itu tidak bisa engkau lakukan sendiri. Rakyatmu harus ikut serta dalam perjuangan ini. Bangunlah semangat gotong royong, sebagaimana yang menjadi jiwa bangsa ini. Aku akan melakukannya, Nyi. Aku akan memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia merasa menjadi bagian dari perjuangan ini. Aku ingin mereka tahu bahwa negeri ini adalah milik mereka, dan masa depannya ada di tangan mereka. Baiklah, Prabowo, aku percaya pada tekadmu. Tetapi ingat, jalan ini panjang dan penuh rintangan. Jangan pernah berhenti, karena perjuangan ini tidak akan pernah berakhir. Matahari mulai terbit, menyinari pantai Parangtritis dengan cahayanya yang hangat. Prabowo berdiri, menatap ke arah Cakrawala dengan semangat baru. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Dengan doa dan harapan di hatinya, ia berjanji untuk terus berjuang demi rakyat Indonesia. Matahari sudah condong ke barat, tetapi percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dan Nyi Roro Kidul masih berlangsung. Nyi Roro Kidul memandang Prabowo dengan senyumnya yang teduh, memberikan ketenangan yang jarang ia rasakan di tengah hiruk-pikuk dunia politik. Prabowo, aku telah menyampaikan apa yang menjadi amanahku. Engkau harus tetap menjaga negeri ini dengan hati yang tulus. Jangan pernah gentar menghadapi musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ingat, kekuatan seorang pemimpin terletak pada keikhlasan dan keberaniannya. Prabowo mengangguk dalam-dalam. Aku bersumpah di hadapan Allah, Nyi, aku akan menjaga Indonesia dengan segenap jiwa ragaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak negeri ini, apalagi mengkhianati rakyatku. Itulah tekad seorang pemimpin sejati, Prabowo. Tetapi ingat, perjuangan ini bukan hanya milikmu. Libatkan rakyat, ajak mereka untuk turut serta. Hanya dengan bersama-sama, Indonesia bisa mencapai kejayaannya. Langit mulai berubah warna, dari biru menjadi oranye keemasan. Prabowo melangkah mendekati bibir pantai, menatap jauh ke Cakrawala. Ia merasakan gelombang semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Aku ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, Nyi, merdeka dari kemiskinan,
merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari korupsi. Aku ingin rakyatku hidup sejahtera, tanpa ada lagi yang harus menahan lapar di negeri yang begitu kaya ini. Itu adalah cita-cita yang mulia, Prabowo, tetapi jalanmu akan penuh rintangan. Banyak yang tidak akan suka melihat perubahan besar ini. Mereka akan mencoba menjatuhkanmu dengan segala cara. Biarkan mereka mencoba. Nyi, selama aku berdiri di atas kebenaran dan bersama rakyatku, aku tidak takut. Aku percaya pada Allah, dan aku percaya bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Tiba-tiba, Prabowo teringat akan sosok Gus Dur. Ia teringat kata-kata penuh hikmah yang pernah diucapkan sang tokoh besar itu. Gus Dur pernah berkata bahwa aku adalah orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kata-kata itu selalu menjadi pengingat bagiku, bahwa aku memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan. Gus Dur adalah sosok yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dikatakannya selalu menjadi kenyataan. Jika beliau percaya padamu, maka itu adalah tanda bahwa engkau memang ditakdirkan untuk memimpin negeri ini menuju kejayaannya. Langit mulai gelap, tetapi semangat di hati Prabowo semakin terang. Ia merasa bahwa percakapan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Sebagai pemimpin, ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tugasnya. Terima kasih atas nasihatmu, Nyi. Aku tidak akan melupakan apa yang engkau katakan hari ini. Aku akan terus berjuang untuk rakyatku, sampai titik darah penghabisan. Prabowo, aku percaya padamu. Lanjutkan perjuanganmu, dan jadilah pemimpin yang dicintai rakyat serta diridhoi oleh Allah. Prabowo mengangguk dengan mantap. Ia melangkah pergi dari pantai itu, membawa tekad dan semangat baru dalam hatinya. Cerita ini berakhir dengan awal yang baru. Perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik adalah perjalanan yang terus berlangsung, penuh dengan tantangan, tetapi juga harapan.